Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Teacher harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih tetap semangat ya dalam mengikuti daring hari ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kembali lagi dengan teacher. Dan sekarang kita akan belajar kita akan belajar 1G, yaitu tematik tentang benda hewan dan tanaman di sekitarku. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak soleh dan soleha, mari kita buka halaman 51 di pembelajaran 6, subtema 2. Oke, kita lanjut ke halaman 51. Mari perhatikan gambar-gambar hewan yang terdapat di halaman tersebut. Di sana terdapat banyak hewan. Ada apa saja sih hewan yang terdapat di sana? Ada sapi, ada ayam, ada bebek, ada kuda, dan ada angsa ya. Coba nanti kalian bisa perhatikan di halaman 51. Hewan apa saja sih? Kemudian setelah itu kalian bisa menulisnya. Setelah menulisnya, kalian bisa menulis manfaat hewan-hewan tersebut bagi manusia. Nah, kalian harus ketahui ya bahwa setiap hewan itu pasti mempunyai manfaat bagi manusia. Contohnya seperti sapi. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari sapi? Yaitu diambil susunya. Kemudian setelah diambil susunya bisa diolah oleh manusia dan dapat dipergunakan atau bisa diminum oleh manusia. Nah, itu adalah salah satu manfaat hewan sapi, dan masih banyak yang lainnya. Ayam pun mempunyai manfaat bagi manusia. Bebek pun mempunyai manfaat bagi manusia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalian bisa menulisnya di halaman 51. Yaitu di halaman 51 tugasnya yang pertama mencatat nama-nama hewan yang ada pada halaman tersebut, kemudian mencatat manfaat-manfaat hewan yang sudah kalian sebutkan tadi. Oke, dikerjakan ya. Mari kita lanjut ke halaman 52. Di sana kita akan mengamati kembali. Lihat di halaman 52, di samping teks ada gambar susu. Nah, setiap pagi Nina dan Adi minum susu. Minum susu baik untuk tubuh. Susu mengandung banyak zat gizi. Susu biasanya berasal dari hewan. Misalnya susu berasal dari sapi. Tadi sudah teacher sebutkan ya. Sapi itu bisa diambil susunya. Nah, susunya kemudian bisa diolah, kemudian diminum oleh manusia. Seperti yang ada di halaman 52 yang dilakukan oleh ibu untuk Nina dan Adi. Ibu memberikan susu kepada mereka agar mereka tumbuh sehat dan mempunyai banyak gizi. Coba perhatikan gambar kemasan susu. Pada gambar di samping, pemberitahuan apa saja yang terlihat pada kemasan susu? Tuliskan dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Nah, kalian bisa melihat di samping ada kotak susu, gambar kotak susu. Mana sih
di kotak tersebut ada kalimat pemberitahuan. Mana sih kalimat pemberitahuan yang ada di kotak susu tersebut? Nah, kalian bisa menulisnya di halaman 52 setelah kalian menemukan kalimat pemberitahuan pada kotak susu. Oke? Teacher ingatkan ya, kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi kalian bisa lihat di halaman 52 pada gambar kotak susu. Setelah kita belajar kalimat pemberitahuan, menulis kalimat pemberitahuan, kini kita akan berhitung. Lihat halaman 53. Liburan sekolah kemarin, Nina berkunjung ke rumah kakek. Kakek Nina senang beternak. Kakek Nina mempunyai banyak hewan ternak. Ada 75 ekor bebek, 96 ekor ayam, dan 92 ekor ikan nila. Ayo, membandingkan banyak hewan ternak kakek. Nah, jadi ayam, ikan, bebek itu termasuk hewan ternak yang bisa dipelihara oleh manusia. Di sana kakek memeliharanya. Yang pertama ada 75 ekor bebek dan 96 ekor ayam. Jadi 7 kurang dari 9, maka 75 kurang dari 96 ya. Kenapa kok 75 kurang dari 96? Karena angka 75 lebih kecil dari angka 96. Jadinya seekor bebek kurang dari seekor ayam. Nah, lihat. Jadi lihat di bawahnya kembali. Jadi banyak bebek lebih sedikit dari ayam. Di situ ada 96 dan 92. 96 itu adalah ekor ayam dan 92 itu adalah ekor ikan nila, ya. Jadi 96 lebih dari 92. Kenapa kok lebih dari? Karena angka 96 itu lebih besar dari angka 92. Nah, karena angka puluhan sama membandingkan angka satuannya, 6 lebih dari 2, maka 96 lebih dari 92. Jadi, ayam lebih banyak dari ikan nila. Coba urutkan jenis hewan ternak berikut. Nah, setelah itu kalian bisa mengurutkan hewan dari yang paling banyak. Ya, yang pertama, di kolom yang pertama itu kalian bisa mengurutkan hewan yang paling banyak. Kemudian di kolom yang kedua yang paling bawah, kalian bisa mengurutkan hewan ternak yang paling sedikit. Oke, cara mengurutkannya yaitu kalian bisa melihat angka depannya. Jika angka depannya sama, kalian lihat angka belakangnya ya. Sebaliknya, jika angka belakangnya sama, kalian bisa melihat angka depannya. Oke, kalian bisa melihat yang pertama. Kan disuruh mengurutkan hewan yang paling banyak, berarti angka mana yang paling besar. Kemudian setelah itu kalian bisa mengurutkan hewan yang paling sedikit. Kalian bisa lihat angka yang paling kecil. Oke. Kita lanjut ke halaman 54. Mari kita peragakan di halaman 54. Peragakan macam-macam suara hewan. Nah, lihat di halaman 54. Nina membantu kakek memberi makan hewan ternak. Perhatikan percakapan Nina dan kakek berikut. Peragakan dengan temanmu.
Kata Nina, "Wah, ikan-ikan kakek makan dengan lahap ya." Kemudian kakek menjawab, "Benar Nina, akan tetapi kita tidak boleh memberikan makanan secara berlebihan. Makanan yang berlebihan menyebabkan kolam menjadi cepat kotor. Kolam yang kotor tidak baik untuk ikan." Nah, jika kalian memberikan makanan ikan itu tidak boleh terlalu banyak karena dapat membuat keruh atau membuat kotor air tersebut sehingga ikan-ikan tidak nyaman untuk tinggal di air tersebut dan bisa menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Nah, apa aturan memelihara hewan ternak yang disebutkan pada percakapan di atas? Tadi sudah teacher bacakan ya aturannya. Kalau memelihara ikan itu tidak boleh apa? Nah, kalian bisa menuliskannya. Kemudian, coba sebutkan aturan memelihara hewan pada gambar berikut. Nah, di bawahnya kakek memiliki kambing. Kambing tersebut terdapat di kandang. Nah, aturan apa saja sih untuk memelihara kambing tersebut? Ya, benar, yaitu harus sering-sering membersihkan kandang tersebut supaya bersih. Jika tidak dibersihkan, maka akan bau karena kambing tersebut membuang kotorannya di kandang tersebut ya, sehingga kita ya sebagai yang merawat kambing tersebut harus membersihkannya supaya tidak tercemar bau dari kotoran kambing tersebut. Mari kita berlatih di halaman 55 pada pembelajaran 6 di subtema 2. Nomor 1. Tuliskan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada kemasan tersebut. Nah, di nomor 1 itu sudah ada kemasan makanan kucing. Kalian bisa menuliskan kalimat pemberitahuan yang ada di kemasan tersebut. Nomor 2, isilah dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, kalian bisa mengisinya. Jika angka depannya lebih kecil, maka angka tersebut menunjukkan kurang dari. Tetapi jika angka di depannya lebih besar, berarti angka tersebut menunjukkan lebih dari. Nomor 3, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, kalian bisa mengurutkannya dari mulai angka terkecil ditulis paling depan. Nomor 4, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, itu kebalikannya dari nomor 3 yang ditulis yang paling depan, yaitu angka-angka yang paling besar. Nah, oke teman-teman, teacher harap semuanya mengerjakan ya dan diisi, tidak ada yang dikosongkan. Karena kalau dikosongkan tersebut, teacher nanti pusing untuk menilainya ya. Diisi ya semuanya. Oke. Semangat selalu belajarnya. Dan semoga kita akan kembali bertatap muka di sekolah supaya kita dapat belajar bersama-sama. Semangat! Nah, pelajaran hari ini teacher akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.